Kami memiliki jumlah profesor yang cukup banyak dan alhamdulillah Bapak dan Ibu Profesor ini sangat senang mengajak mahasiswa-mahasiswa untuk bareng-bareng, ayo kita pengmas bareng, ayo kita riset bareng. Sebenarnya masih lebih luas lagi pekerjaannya. Jadi kadang-kadang riset kita tentang pekerjaan satu jurusan itu baru akan bisa lengkap ketika kita terjun langsung gitu. Jadi saya juga menyadari bahwa memang masih sangat perlu dorongan untuk masyarakat untuk bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tetap aman gitu dan tetap sesuai dengan standar klinisnya. Gimana sih nginfus tapi pakai virtual reality? Halo teman-teman, bertemu lagi di Jelajah Prodi Universitas Indonesia. Nah, teman-teman, apa sih yang terbesit di pikiran kalian kalau kalian mendengar kata nurse? Apakah itu sebuah pekerjaan yang dekat dengan rumah sakit atau pekerjaan yang berkutat dengan alat medis? Padahal sebenarnya ilmu keperawatan itu luas banget loh, mulai dari level komunitas hingga kebijakan kesehatan. Bersama saya Nedi Laksmita sudah hadir di studio ketiga narasumber, yaitu ada Dr. Fajar Tri Waluyanti sebagai Ketua Prodi Sarjana dan Profesi FIK UI, dan juga dari kalangan mahasiswa sudah hadir yaitu Ajeng Ayuning Tias Raharjo. Salam kenal. Salam kenal. Dan juga dari kalangan alumni ada Aska Aulia Syafitri, yaitu alumni FIK yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan pertama, yaitu saya mau tanya ke Bu Fajar. Apa saja Bu yang dipelajari nih di ilmu keperawatan sebagai mungkin overview untuk teman-teman nih di SMA yang mungkin belum begitu paham atau masih mungkin cukup awam dengan ilmu keperawatan ini? Oke, ya baik. Terima kasih sebelumnya sama Kak Nedi ya. Jadi karena kita belajarnya akan berkarya di dunia kesehatan nantinya, maka kita akan menyiapkan diri secara soft skill sebagai seorang professional nurse dan juga secara hard skill saat bekerja melayani pasien, melayani komunitas seperti itu. Jadi nanti dari semester 1 sampai semester 7 nih, kalau bisa cepet nih, semester 7 bisa selesai, teman-teman belajar mulai dari hal-hal yang sifatnya masih umum nih untuk soft skill. Saya agak sedikit meng-highlight dengan istilah MPKT, jadi itu mata kuliah kepribadian terintegrasi. Jadi belajar firm menjadi seseorang yang nanti akan berkarya melayani masyarakat. Itu ada mata kuliah MPKT. Nanti sampai ujung ada mata kuliah yang udah sedikit kompleks dan spesialistik seperti keperawatan anak, keperawatan jiwa atau mental health, kemudian keperawatan gawat darurat, sampai tentang kepemimpinan. Bu Fajar, kalau misalnya saya boleh tanya nih tentang keunikannya ilmu keperawatan UI itu kalau dibanding sama universitas lain itu apa, Bu? Oke, kalau sedikit apa ya, kalau Jumawa kan katanya nggak boleh ya, tapi intinya kami adalah fakultas tertua dulu lah ya. Tertua, katanya biasanya kalau tertua pasti pengalamannya lebih banyak. Dan kami memiliki jumlah profesor yang cukup banyak dan alhamdulillah Bapak dan Ibu Profesor ini sangat senang mengajak mahasiswa-mahasiswa untuk bareng-bareng, ayo kita pengmas bareng, ayo kita riset bareng. Nah itu saya yakin kalau beberapa mahasiswa menyatakan ini jadi pengalaman yang berharga karena mungkin tidak didapatkan di tempat lain. Terus kemudian program ISMA misalnya gitu. Kesempatan teman-teman kuliah di UI untuk bisa mendapatkan program ISMA, student exchange keluar itu lebih banyak di sini. Gitu. Banyak short course yang bisa teman-teman ikuti. Hampir setiap semester di liburan-liburan itu selalu ada teman-teman yang pergi keluar untuk short course berapa minggu, kemudian pulang dia share pengalaman.
Dan saya yakin itu sangat menarik untuk anak-anak zaman now. Nah, kita setelah ngomong tentang overview, kita bisa berlanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu saya akan bertanya ke mahasiswa, yaitu ke Ajeng. Nih, Ajeng, boleh nggak saya tanya nih tentang bagaimana proses kamu bisa milih nih ilmu keperawatan UI gitu? Boleh di-share deh dikit-dikit ke teman-teman gitu. Oke Kak, terima kasih banyak ke pertanyaannya. Jadi memang aku secara pribadi dari awal itu udah tertarik banget dengan bidang kesehatan yang tetap bisa mewadahi aku untuk memberikan pelayanan ke masyarakat secara langsung gitu. Karena secara personal aku memang sangat suka interaksi sosial, kemudian komunikasi interpersonal, dan setelah pertimbangan panjang saya akhirnya memutuskan bahwa keperawatan ini bisa mewadahi hal-hal yang saya inginkan tersebut seperti itu. Dan sedikit banyaknya juga saya sudah mulai mengenal keperawatan sejak awal gitu, bahwa memang bukan hanya tindakan klinis yang kami lakukan sebagai perawat, tapi juga memang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara utuh gitu, untuk mencapai tingkat kesehatan yang diinginkan seperti itu. Oke, jadi kamu ini udah lama ya dapat panggilan gitu, panggilan hati untuk bisa memberikan layanan masyarakat dalam bentuk kesehatan gitu ya, lagi ke komunitas juga ya. Keren banget nih. Berarti kalau boleh tahu kamu mulai terpanggil atau mulai punya kayak lumayan firm banget untuk bisa masuk ke perawatan UI itu sejak kapan? Sejak kelas SMP kah atau SMA gitu? Kalau untuk benar-benar memutuskan itu dari SMA, terutama di kelas 12 ya, karena itu benar-benar brainstorming apa aja jurusan yang bisa mewadahi target tersebut, tapi tetap bisa tercapai dengan baik gitu. Dan keperawatan ini salah satunya menjadi keputusan terbaik dalam hidup saya saat ini. Tentunya dari dukungan-dukungan dari orang tua, kemudian konsultasi dari sekolah ataupun bimbingan belajar gitu. Jadi saya yakin untuk memilih keperawatan. Wah, seneng banget nih dengernya kalau misalnya ini menjadi salah satu keputusan yang penting dan juga menyenangkan buat kamu nih untuk bisa masuk ke perawatan UI nih gitu. Oke, kalau misalnya boleh tanya nih, kamu juga sejak awal tuh punya gambaran nggak tentang belajar di keperawatan UI itu tuh seperti apa gitu? Kalau sejak awal, sejak SMA, uniknya saya ternyata pernah membaca salah satu buku yang ditulis oleh salah satu dosen keperawatan anak dari UI, Ibu Desi Wanda. Dan saya mempelajari di situ bahwa peran perawat itu sangat luas gitu. Tidak hanya di dunia medis secara klinis, tapi juga memang secara menyeluruh gitu. Dan dari setelah mengikuti perkuliahan, pemahaman saya pun makin luas dan makin relevan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Oke, nah sekarang kita udah ngomongin tentang mahasiswanya, nah sekarang tentang pengalaman bagaimana bisa masuk ke tempat kuliahnya yang sekarang di ilmu keperawatan UI. Sekarang kita mau tanya dari alumninya nih, dari Aska. Aska, boleh diceritain sekarang kamu kesibukannya sebagai lulusan dari keperawatan UI nih bagaimana? Oh, kira tadi mau ditanya gimana keluar dari Evika ya? Tadi pertama gimana cara masuk, kirain ditanya gimana cara keluar. Iya, kan kata orang boleh juga masuk diceritain. UI susah, keluar lebih susah. Oh iya, oh iya benar-benar. Ya, nggak bilang salah tapi ada benernya sedikit. Iya. Kalau kesibukan saat ini aku bekerja sebagai nurse ya, jadi sebagai perawat klinis. Sekarang alhamdulillah kerjanya di Rumah Sakit Universitas Indonesia di unit rawat inap. Jadi kebetulan sekarang aku kerjanya sama ibu-ibu hamil, sama bayi-bayi baru lahir. Jadi di unit aku itu kebetulan kita fokus sama pasien-pasien perempuan dewasa. Ada ibu hamil, pasca melahirkan, ada pasien-pasien perempuan yang operasi juga, tapi semuanya kebetulan di lantai aku saat ini pasiennya perempuan. Oke, apakah selama ini kamu punya pengalaman yang menarik mungkin, atau ada pengalaman berkesan juga selama kamu bekerja di Rumah Sakit Universitas Indonesia ini? Pengalaman menarik banyak sih sebetulnya. Banyak kasus-kasus yang waktu di profesi itu kita nggak belajar teorinya, tapi pas kerja ternyata ada gitu kejadiannya. Dan itu kita responnya naluriah ya kalau kata orang. Jadi nggak ada teorinya, tapi value atau prinsip yang kita pegang teguh, yang kita pelajari di masa-masa perkuliahan itu ternyata bisa menjawab gitu. Kayak waktu itu 3 minggu pertama aku kerja itu aku inget banget, aku megang pasien pasca operasi. Jadi kebetulan karena pasiennya khusus perempuan semua kan, dan dia kan habis operasi nggak pakai kerudung, terus ada dokter mau visit ceritanya. Terus di situ aku pikir salah satu peran sebagai nurse kita kan adalah sebagai advokat pasien ya. Jadi gimana pada saat pasien kita itu sakit, dia nggak kehilangan martabatnya, dia nggak kehilangan harga dirinya gitu sebagai seorang manusia yang utuh gitu. Jadi
peran nurse saat itu apa? Mungkin bukan pasang infus, bukan ngasih obat, tapi kita nahan dokternya, kita kasih waktu untuk pasien aku untuk pakai kerudung. Dan setelah dokternya selesai visit, itu pasiennya nyampein, "Nurse, makasih banget ya, saya merasa sangat dihargai banget karena saya dikasih waktu untuk menutup aurat," gitu. Jadi gesture yang sekecil itu ternyata lebih berarti untuk pasien-pasien kita dibanding kita bisa pasang infus sekali tusuk atau kita ngasih obatnya nggak pakai sakit gitu. Nah, itu pengalaman aku yang sampai sekarang masih aku ingat banget sih. Mungkin sekarang kita kembali lagi nih di dunia kuliahnya lagi tentang apa yang dipelajari di departemennya atau juga di program studinya nih. Jadi kita mau nanya lagi ke Bu Fajar. Bu Fajar, mungkin saya mau tanya tentang sekarang tentang proses belajarnya dalam bentuk fasilitasnya nih Bu. Kira-kira fasilitas apa aja yang ditawarkan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa juga itu untuk belajar di ilmu keperawatan UI ini Bu? Oke, ya. Secara umum fasilitas yang kita gunakan untuk suksesnya pembelajaran di kampus itu didukung dari UI juga dari fakultas. Contohnya di UI apa? Learning management system itu sangat membantu karena anak-anak zaman now kan senang dengan dunia digital ya. Jadi proses pembelajarannya itu melalui kita sebut aja emas ya, dari emas 1, emas 2, emas 3, terus kemudian proses penilaian juga kita punya SIAK NG dan semuanya digital friendly banget buat mahasiswa ngelihat nilai dari HP gitu ya, ngelihat pembelajaran dari HP sambil nunggu di halte belajar, karena di emas tuh biasanya para dosen itu mengupload video-video pembelajaran di situ, jadi nggak selalu melulu di kelas, habis itu saya ketinggalan kelas jadi nggak bisa belajar lagi karena bisa buka-buka di situ. Selain itu yang sekarang kita lagi jadikan sedikit viral yaitu tentang virtual reality. Jadi kita punya alat belajar untuk mahasiswa tuh bisa merasakan gimana sih nginfus tapi pakai virtual reality. Jadi dia pasang alat kemudian ngerasain dia cuci tangan, habis itu dia megang jarum, terus menyuntikkan ke bagaimana mencari vena yang betul gitu ya, sampai nanti di sebelahnya ada video, ini vena-vena di tangan ada vena ini gitu, itu mana yang mau ditusuk dan sebagainya, itu teman-teman bisa belajar dari situ. Nah, mungkin dengan menariknya fasilitas yang ada di keperawatan UI ini Bu, yang katanya mungkin ini bisa menarik banyak calon mahasiswa untuk masuk ke keperawatan, seberapa ketat sih Bu untuk bisa masuk ke keperawatan UI ini? Gimana ya? Jadi di tahun 2024 itu angka peminat kita sekitar 3.000, tapi kita hanya menerima 150 mahasiswa. Di tahun 2025 ini naik nih karena tuntutan, oh berarti peminatnya banyak nih, ayo kuota kita dinaikkan. Kan saking banyaknya peminat, masa kasihan dong yang pada ingin kuliah gitu ya. Nah, tahun 2026 nanti kita akan naik tapi bentuknya kelas internasional. Jadi kita akan buka kelas internasional untuk teman-teman sarjana. Karena kita sudah test the water nih, biasanya yang dituju kelas internasional kan pengen kerja di luar negeri gitu ya. Angka kebutuhan nurse di luar itu sangat meningkat, dan kemudian karena ada situasi waktu COVID itu kan banyak banget kebutuhannya, sampai yang udah retired pun disuruh bekerja kembali gitu karena saking banyak kebutuhan. Kemudian dilakukan analisis statistik nih, oh betul nih ternyata di luar negeri kebutuhan nurse itu sangat banyak. Kemudian kita coba bangun kerjasama dengan luar untuk bisa gimana caranya kita bangun ada lulusan-lulusan kita yang bisa memungkinkan untuk bekerja di luar. Karena kita sudah terakreditasi internasional, itu juga jadi privilege teman-teman di Eropa tuh, HPGS ya, berarti bisa nih teman-teman lulusan kita untuk bisa bekerja di sana, karena secara kurikulum semuanya sudah bisa dianggap terstandar secara internasional. Itu juga jadi satu privilege teman-teman kalau mau kuliah di kita, mudah kalau mau bekerja di Eropa. Wah, keren banget nih. Jadi bisa tahu tentang bagaimana dunia keperawatan ya di luar negeri gitu juga, karena ternyata memang secara kurikulum sudah terstandar secara standar Eropa dan juga internasional nih. Untuk kelas internasional ada kuotanya kah? Ada. Kira-kira ada berapa tuh? Kita coba
buka 40. 40, oke, 150 ditambah 40 nih teman-teman. Kita akan bertanya lagi tentang bagaimana dunia mahasiswa, dunia kuliah nih. Berarti saya tanyanya ke Ajeng. Ajeng nih, kalau misalnya kamu boleh sharing seperti tadi Kak Aska yang sudah sharing, mungkin kalau kamu bisa sharing juga tentang pengalaman yang paling berkesan kamu selama kamu kuliah di keperawatan sampai sekarang nih, gitu. Oke, pengalaman paling berkesan bagi saya selama berkuliah sejauh ini tentunya dari praktik klinik. Kalau memang dari teman-teman mahasiswa sarjana kan dibatasi untuk melakukan observasi aja dan tidak melakukan tindakan. Jadi praktik klinik ini memang fakultas memfasilitasi mahasiswa untuk turun lapangan, bisa ke untuk RSUI atau RS Mazruki Mahdi, atau langsung ke setting komunitas gitu di daerah Depok dan sekitarnya. Dan menurut saya melalui praktik klinik ini atau bisa disebut juga PK, kita singkat, itu sangat memberikan gambaran nyata bagi saya gitu. Untuk menyesuaikan bagaimana kondisi masyarakat secara real time gitu. Dan Indonesia dengan kaya budayanya itu sangat bagus dan kita banggakan gitu. Tapi justru faktor budaya ini saya perhatikan tuh sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat itu mencari pelayanan kesehatan gitu. Jadi saya juga menyadari bahwa memang masih sangat perlu dorongan untuk masyarakat untuk bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tetap aman gitu dan tetap sesuai dengan standar klinisnya. Dan dari sini pemahaman saya dan pandangan saya terhadap perawat pun jadi luas gitu. Karena memang kita menjadi jembatan antara sistem layanan kesehatan dengan masyarakat gitu, dengan dipengaruhi faktor budaya yang terus masih berlangsung sampai saat ini. Mungkin sekarang kita ngomongin pengalaman dunia karir ya gitu. Jadi kita akan tanya lagi ke Aska. Aska, selama kamu berkarir ini, memulai karir ini, apakah kamu punya hambatan atau tantangan atau challenge atau mungkin yang berkesan seperti pengalaman-pengalaman tambahan yang seperti tadi kamu jelaskan gitu? Apa sih kira-kira bagaimana kamu bisa menghadapi hambatan itu dari skill yang sudah kamu pelajari selama di keperawatan UI? Oke, kalau untuk challenge sih ada dan berasa banget justru karena kan kalau selama di kuliah kita kan emang ada turun lapangan ya, jadi kita emang praktik rumah sakit juga gitu. Cuma bedanya pada saat kita kuliah profesi sama ketika turun kerja adalah ketika profesi ya status kita mahasiswa gitu, kita terlibat dalam sistem kampus. Cuma ketika kita bekerja sebagai nurse, sebagai perawat di rumah sakit ya kita ikutnya sistem rumah sakit gitu, dimana kalau kita mau ngasih sebuah asuhan keperawatan ke pasien, kalau kita mau idealis aja nih, misalnya ada pasien HB-nya 4 gitu, itu kan kita butuh transfusi darah langsung nih. Misal kalau kita pakai idealnya mahasiswa, ya udah tinggal ambil darah, transfusi, selesai, beres. Ternyata ketika kita masuk di dunia kerja, kita masuk ke dunia sistem rumah sakit, itu nggak sesederhana itu. Ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya, ada alur bisnisnya juga gitu yang harus kita ikutin. Dan nurse itu memang kerjanya kan bukan sukarelawan ya, jadi memang tetap kita harus ikutin alur bisnisnya. Nah, salah satu skill yang harus kita develop ketika kita masuk ke dunia kerja yaitu skill adaptif itu. Gimana kita harus tetap pegang prinsip tubuh kita sebagai seorang nurse, kita harus mengutamakan pasien, tapi juga kita harus ikut terlibat dalam proses bisnis rumah sakit gitu. Jadi kita win-win solution nih, kita ngasih asuhan keperawatan yang paling oke ke pasiennya, tapi kita juga nggak boleh sampai merugikan institusi tempat kita bekerja gitu. Terus juga skill yang kedua, kalau berdasarkan tadi yang Ajeng sampaikan juga ya, gimana kita bisa ngelihat kebutuhan masyarakat secara real time. Itu juga salah satu nilai yang diajarin di FIK UI, itu menghasilkan lulusan yang peka budaya. Nah itu salah satu keunggulan alumni FIK UI juga, kalau boleh saya bilang sih ya. Karena nggak semua perawat yang udah kerja di rumah sakit itu bisa paham bahwa semua pasiennya tuh punya kebutuhan yang beda-beda. Dan gak semua orang yang bekerja di rumah sakit itu bisa memperlakukan pasiennya itu sebagai manusia gitu. Ada yang ngelihatnya sebagai sebuah objek yang oke, dia sakit, dia butuh pengobatan. Padahal ketika manusia sakit itu, yang dia butuhkan bukan cuma obat, dia juga butuh keluarganya, dia juga butuh energi dari nurse-nya gitu. Dalam keperawatan tuh kita belajar juga bahwa energi dari satu manusia ke manusia lain itu bisa ditransfer. Jadi ketika nurse-nya lagi bad mood ke pasiennya bisa ikut bad mood. Kalau orang bad mood kan gimana mau sembuh kan jadi lama ya proses healingnya gitu sih Kak. Sudah ngomongin tentang skill, tentang karir, mungkin sekarang kita tanya lagi tentang prospek-prospeknya nih yang tadi sudah sedikit disinggung gitu. Saya akan tanya ke Bu Fajar. Bu Fajar,
boleh cerita sedikit atau mungkin banyak juga deh gitu tentang prospek-prospek karir atau prospek tempat bekerja juga untuk para lulusan dari ilmu keperawatan UI. Oke, ya. Selama ini mungkin kita kenal nurse, maka kerjanya di rumah sakit gitu ya. Jadi masih sempit nih. Setelah kita mengenal di dunia ada namanya International Council of Nursing, dia menjabarkan bahwa kita bisa punya peran banyak. Memang mungkin beririsan dengan peran-peran tenaga kesehatan yang lain, tapi karena kita memiliki kompetensi itu, sangat mungkin kita bisa bekerja juga. Contohnya, saya mulai dari diri saya aja ya. Saya ini konselor laktasi internasional. Jadi saya bekerjanya adalah mengkonseling ibu-ibu yang mungkin membutuhkan ilmu-ilmu tentang gimana dia sukses nyusuin gitu. Kan saya gini, nyusuin kan ya udah nyusuin aja gitu. Ternyata bukunya setebel-tebel ini, Mbak. Wow. Artinya ada ilmunya toh gitu. Nah, itu kita nyebutnya sebagai additional competencies. Artinya waktu di keperawatan teman-teman mungkin belajarnya hanya 4 jam ya tentang laktasi gitu. Tapi kemudian kita tambah dengan saya sebagai seorang spesialis perawatan anak, maka saya bekerja sebagai seorang konselor gitu. Nah, kalau misalnya ada tentang perawatan luka, teman-teman tuh udah expert di situ. Kemudian dia bikin klinik perawatan luka, itu secara undang-undang diperbolehkan, ada namanya praktek mandiri gitu. Saya sendiri tergabung, sempet sih ya, saya udah off di tahun berapa ya, pokoknya ketika jadi kaprodi saya sudah nggak praktek lagi. Itu praktek mandiri untuk pemeriksaan tumbuh kembang anak, karena saya spesialis perawatan anak. Karena di Bekasi itu by appointment. Jadi kalau Bu Fajar nih ada yang mau tanya anaknya telat bicara gitu ya, tolong diperiksa tumbuh kembangnya. Saya datang ke sana untuk pemeriksaan. Nanti kemudian advice-nya bisa jadi saya tidak bisa melakukan intervensi saat itu karena kan ada terapis bicara ya. Misalnya dia telat bicara, situasinya udah harus membutuhkan terapi khusus, maka saya akan merefer. Jadi beberapa kali gini, kok Bu Fajar bisa nge-refer? Emang Bu Fajar belajar ya? Belajar dong gitu. Terus kenapa di refer? Karena ketika sudah sampai di irisan yang sudah di luar irisan, itu sudah bukan kompetensi saya. Saya akan merefer ke teman-teman di terapis bicara. Saya merefer hasil pemeriksaan saya yang ada anak ini kemungkinannya ke arah autistik gitu ya. Saya refer ke teman-teman di psikologi. Nah, itu ketika praktek mandiri. Lalu orang yang memiliki aura kepemimpinan bisa juga nanti jadi kepala dinas kesehatan, bisa jadi kepala puskesmas. Artinya sisi-sisi leadershipnya itu bisa kepake di dunia kesehatan. Jadi tidak melulu urusannya di kepemimpinan di keperawatan, bisa jadi di kesehatan. Saat ini dengan jumlah tenaga kesehatan yang memang masih dibutuhkan banyak, terutama di daerah-daerah ya. Jadi semua jenis tenaga kesehatan memungkinkan untuk menjadi seorang leader di dunia kayak tadi kepala puskesmas, kepala dinas, itu tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi sangat luas kesempatan teman-teman berkarir dengan basic keilmuan yang sudah dipelajari saat kita di kampus gitu. Mau tanya lagi tentang ke Aska. Tadi Aska sempat ngomong tentang tantangan-tantangan juga. Kira-kira hal apa yang mungkin untuk sekarang kamu untuk bisa terus berkarir itu, kira-kira skill apa yang kira-kira ingin kamu bangun gitu, ingin yang atau enggak yang punya potensial lebih bisa membantu kamu sebagai alumni dari ilmu keperawatan UI dan sebagai nurse juga nih gitu. Untuk yang bisa di-develop ke depannya berarti ya. Sebetulnya salah satu challenge sebagai lulusan UI adalah tingginya ekspektasi orang-orang terhadap kita kan pastinya gitu. Biasanya itu dirasain waktu kita masih profesi tuh, ini mahasiswa UI ini pasti bisa. Biasanya orang-orang tuh hari pertama hari kedua masih didampingin sama kakak nurse-nya. Kalau kita hari kedua udah dilepas, sih aja dirasain juga nggak sih? Jadi emang ekspektasi orang-orang biasanya agak lebih tinggi gitu. Gak bisa kita salahin juga karena tadi yang disebut sama Bu Fajar juga gitu kan. Karena FIK kan fakultas tertua, terus banyak profesornya, terus juga memang alumni-alumninya jenjang karirnya bagus gitu, kelihatan orang gitu. Jadi itu adalah salah satu kita anggap aja rezeki gitu ya. Nah, cuma dengan adanya ekspektasi orang-orang itu harus kita jadiin sebagai bahan bakar mungkin ya, lebih kayak oh ya orang-orang udah berekspektasi tinggi nih sama saya,
ini kira-kira saya harus apa gitu ya. Kalau tadi di posisinya Ajeng sebagai mahasiswa ngelihat masalah untuk dicari-cari dan dikumpulin, ketika kita udah masuk ke dunia karir, kita punya privilege lebih untuk ngasih sebuah solusi. Dan solusi itu tuh bisa kita apply di tempat kerja kita atau di lingkup yang lebih luas, bisa kita ajuin nih, misalnya nanti udah nggak di rumah sakit, kita bisa ngajuin proposal ke ibu-ibu dosen kita di FIK, kita ikut risetnya, dan solusinya bisa berdampak untuk kelompok yang lebih luas gitu. Jadi salah satu skill yang harus di-develop terus-menerus adalah critical thinking sih menurut aku. Itu sebetulnya dari kuliah kan kita udah diajarin tuh mulai dari semester 1, nulis paper, riset segala macam. Nah, itu critical thinking dan curiosity ya, rasa ingin tahu yang lebih tuh nggak boleh sampai berhenti ketika kita lulus. Itu harus terus kita jaga, harus terus kita kasih makan sampai nanti ya sampai kita selesai umur ya kali ya ininya, karena kan itu belajar seumur hidup istilahnya. Kalau kita udah di dunia kesehatan, karena kan manusia berkembang, penyakit juga berkembang, masalah kesehatan berkembang, jadi kita nggak boleh cukup puas gitu. Dan kita juga harus membersamai si kemampuan kita untuk berpikir kritis dan juga punya rasa penasaran tinggi dengan sifat humility kali ya. Jadi kita mesti tetap rendah hati juga, kita harus sadar bahwa oh ada hal-hal yang emang kita nggak tahu, makanya kita harus belajar sama misalnya kayak Bu Fajar atau ke dosen-dosen kita juga atau ke orang lain dari institusi lain gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita dari FIKU ini paling tua, kita ngerasa pride banget gitu. Jangan sampai kayak gitu, tapi kita harus bisa berkolaborasi. Itu juga tadi tujuannya ada mata kuliah tadi ya Bu, kolaborasi kesehatan gitu. Jadi gimana kita bisa collab sama tenaga kesehatan lain, baik dari Universitas Indonesia maupun universitas lain. Jadi harapannya ide-idenya kan nanti bisa lebih banyak ya, nggak cuma dari kita doang, tapi ada dari input orang lain juga gitu. Dan itu bakal kepake banget di dunia kerja nanti. Karena kalau kayak misalnya saya sekarang tuh, kemarin aku habis nge-propose sebuah ide. Jadi kemarin ada mini case report, kita meneliti gimana apa hubungannya waktu pelepasan kateter urin sama kemampuan ibu-ibu pasca melahirkan itu bergerak gitu, dan apa resikonya, apa manfaatnya kalau kita ngelepas kateter urin dalam waktu tertentu, dalam jangka waktu tertentu. Nah itu walaupun belum ada hasil yang signifikan, tapi itu bisa jadi sebuah pemicu yang akhirnya dijadiin studi lebih lanjut gitu. Jadi awal untuk riset di rumah sakit, dan itu kan sebetulnya awal mula yang baik ya. Dan kalau misalkan kita terusin, semakin banyak masalah yang kita cerna, makin banyak solusi yang kita tawarkan juga. Posisi nurse itu nggak cuma sebatas dari kita dan pasien aja, tapi kita juga bisa berperan di sistem kesehatan itu sendiri gitu. Oke, teman-teman semua, kita sudah masuk ke penghujung acara, tapi sebelum kita menutup episode kali ini, mungkin kita akan bertanya kepada 3 narasumber tentang berbagai nasihat dan juga mungkin tips-tips untuk kamu nih yang mau masuk ke dunia kuliah ataupun mau berpikir juga untuk masuk ke ilmu keperawatan nih gitu. Nah, mungkin dari pesan dan kesan dan juga nasihat bisa dimulai dari Bu Fajar. Dari yang muda dulu. Oh, boleh, dari muda dulu, mungkin dari Ajeng ya. Ya, dari teman-teman yang baru mau masuk kuliah nih, lagi mikir-mikir peminatan nih, gimana? Oke, kalau untuk teman-teman calon mahasiswa, mungkin kalau dari pengalaman aku pribadi, bisa dengan dari paling dasar dulu, kenali diri sendiri dulu, apa yang disukai dan apa keterampilan yang bisa mendukung dari hal yang kita suka. Nah, dari kedua hal tersebut, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Dan setidaknya pasti dari semua yang kita suka dan apa yang kita terampil ini akan cocok dengan salah satu jurusan yang ada di perguruan tinggi. Nah, dari situlah calon-calon jurusannya dipelajari kembali, dikenali kembali apakah sesuai dengan tujuan kita secara jangka panjang dalam kehidupan. Karena kalau selaras antara proses kita di awal dengan tujuan hidup kita selama ini, pasti akan membantu kita untuk mendorong memberikan potensi terbaik gitu. Jadi nggak ada keraguan dalam prosesnya, dan itu akan sangat membantu kita dalam menjalani kehidupan secara jangka panjang seperti itu. Jadi semangat teman-teman calon mahasiswa. Mungkin bisa dilanjutkan ke Aska? Iya. Saya mau nge-refer ke Bu Fajar dulu, takut gak sopan. Boleh. Apa-apa. Ya. Kalau tadi Ajeng paling penting riset, mungkin aku kurang lebih sama. Tapi kadang-kadang tuh teman-teman mungkin case-nya mirip-mirip kayak aku ya. Awal-awal udah tertarik nih sama keperawatan, tapi masih ada ragu-ragu. Nah itu
gak apa-apa lanjut aja sih kata aku. Karena kadang-kadang kita kan kalau milih jurusan kuliah tuh teman-teman yang masih sekolah biasanya ngelihat jenjang karirnya atau pekerjaan setelah lulusnya gitu. Nah, ternyata setelah aku lulus, aku mikir-mikir lagi kenapa ya dulu milih jurusan berdasarkan pekerjaannya. Padahal selama kita kuliah itu targetnya adalah kita mempelajari disiplin ilmunya. Pekerjaan kita atau profesi kita tuh nanti menurut aku ya bonus aja. Kayak misalkan aku sekarang jadi perawat di rumah sakit, jadi nurse gitu. Sebetulnya masih lebih luas lagi pekerjaannya. Jadi kadang-kadang riset kita tentang pekerjaan satu jurusan itu baru akan bisa lengkap ketika kita terjun langsung gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman yang masih sekolah, yang masih setengah hati mau ngambil jurusan keperawatan, boleh tanya-tanya dulu sama orang tuanya, terus ditanya dulu sama diri sendiri. Selagi kalian ngerasa nilai-nilai yang ada di disiplin ilmu keperawatan itu align sama value yang kalian bawa, yang kalian yakin, coba aja. Yang tidak kalah pentingnya apa sih dari Bu Fajar? Silakan Bu. Saya mau ngasih pesan aja, saya deg-degan. Karena dunia kita sudah berbeda ya teman-teman. Kalian itu dunia anak saya. Anak saya itu, ya anak saya sebentar lagi SMA. Jadi kadang saat saya lagi ngisi kelas tuh, saya ada kekhawatiran ada gap gitu. Jadi kami pun, para dosen itu belajar gimana caranya bisa tetap menyatu gitu sama teman-teman yang katanya disebut sebagai Gen Z itu. Pesan saya adalah teman-teman di dunia, teman-teman ini kan semuanya by digital gitu ya. Tapi ketahuilah teman-teman, profesi nurse adalah salah satu dari profesi yang tidak akan digeser oleh AI. Karena ada namanya istilah, saya lagi senang dengan istilah humanized technology yang nggak bisa digantikan sama teknologi-teknologi yang berkembang itu gitu. Kayak tadi lah yang Aska cerita, gimana dia bisa jadi advokat kalau sense-nya nggak diasah, itu nggak akan bisa punya rasa itu gitu. Jadi ini menjadi salah satu pilihan teman-teman akan berkarya di dunia berkarya ya. Saya tidak mengecilkan istilah nanti bekerja, udah ada contohnya, oh ternyata bukan mikir nanti saya mau bekerja jadi apa gitu ya, tapi saya belajar sebuah disiplin ilmu, maka akan banyak yang bisa merasakan manfaatnya ada saya di dunia ini. Saya catat supaya nggak salah. Terus yang kedua, saat kita mau memilih jurusan itu, bayangkan saya menyukai dunia seperti apa untuk nanti saya berkarya. Kalau tadi Ajeng melakukan riset-riset gitu ya, bisa jadi ini risetnya ke internal. Jadi bikin kontemplasi atau apa, saya sebenarnya suka dunia apa sih gitu. Saya dulu menyukai dunia anak-anak. Dari saya kecil, saya suka ngerawat anak orang. Sampai kemudian, oh iya ternyata saya sekarang kecemplung di dunia keperawatan anak. Cita-cita saya dulu itu pengen jadi Bunda Teresa. Yang melayani. Nah, kalau udah ada sense-sense seperti itu, senang menolong, senang membantu, ada rasa puas saat bisa berkomunikasi dengan orang, maka dunia keperawatan adalah pilihan yang tepat. Nah, kita sudah masuk ke penghujung acara kali ini. Nah, dari obrolan kita menjadi lebih tahu nih tentang ilmu keperawatan itu tidak hanya sebuah profesi, tapi sebuah peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan individu masyarakat. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah datang, yaitu ada Dr. Fajar Triwaluyanti sebagai Ketua Prodi S1 dan juga profesi FIKUI. Terima kasih sudah datang, dan juga dari kalangan mahasiswa terima kasih sudah datang pada Ajeng Ayuning Tias Raharjo Putri yang sudah datang. Terima kasih sudah datang. Dan juga dari kalangan alumni terima kasih kepada Aska Aulia Syafitri, yaitu alumni dari FIKUI. Terima kasih sudah datang. Ya, baik, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di Jelajah Prodi UI selanjutnya.